Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan berkati Tuhan, salam patunggilan, puji syukur kehadirat Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah keluarga selingkup Majelis Daerah Malang 1 yang pada saat ini bertempat di keluarga kami, keluarga Bapak Sudirman di Ngadang. Dan pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Puji Siswo. Marilah Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita ini dengan bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2. Agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Terus lama karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Mata jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Bapak Ibu Jemaat Selingkup Majelis Daerah Malang 1 yang diterima keluarga Bapak Sudirman, mari kita siapkan. Mengawali ibadah pada saat ini, kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita sambut dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 416. Hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak tersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan jangan membiarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ingin pun selalu kanak-kanak yang bebal, apa juga
Bersama-sama Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan saat ini di tengah-tengah ibadah keluarga. Kami boleh menyatukan, mengundang kasih dan anugerah Tuhan, mensyukuri berkat-berkat Allah yang sudah kami terima di sepanjang hari, sehingga saat ini kami boleh kembali merenungkan, menggumuli firman Tuhan untuk menjadi satu kebenaran dan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita membaca Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21 yang demikian sabdanya. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan yang dibaca melalui Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21, kita diajak dengan satu tema, yaitu jaminan yang pasti. Dengan tema ini ada satu pengharapan penting bagi setiap kita, bahwa kita yakin pertolongan Yesus kepada para murid yang dilanda badai mengajarkan satu pesan yang sangat penting dan luar biasa, yaitu satu kebenaran bahwa Yesus memberikan jaminan yang pasti untuk menolong kita, yaitu melewati badai kehidupan. Apa yang diberikan oleh Yesus untuk menolong kita? Ada hal penting, yaitu ada 3 jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Yang pertama, yaitu Yesus memberikan jaminan bahwa badai itu terjadi sesuai kehendaknya, yaitu di ayat yang ke-15 tadi. Apa alasan yang diberikan oleh Yesus dalam penggambaran ini? Alasannya sangat luar biasa yang diberikan kepada kita, yaitu kita bersama-sama diajak bahwa Yesus sangat tahu bahwa badai yang akan terjadi di tengah perjalanan para murid-muridnya itu, dan Tuhan Yesus tahu. Tentu saja Yesus tahu, kita dapat melihat alasannya di ayat yang ke-15 tadi. Setelah Yesus melakukan mujizat kepada 5.000 orang untuk diberi makan, itu membuktikan ada sebuah mujizat
mengharapkan Yesus, yaitu menjadi seorang raja atas mereka. Mereka menghendaki Yesus menjadi seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari kelaparan, penjajahan Romawi. Akan tetapi, kehendak manusia bukanlah kehendak Allah. Sehingga Tuhan Yesus memiliki tujuan yang lebih besar dari kehendak manusia. Kehendak Tuhan tidak selalu baik menurut kita. Seringkali kita berpikir bahwa hidup di dalam kehendak Tuhan adalah sesuatu yang baik, bahagia, dan menyenangkan bagi kita. Belum tentu, saudara-saudara yang terkasih. Hal yang baik sekalipun belum tentu adalah kehendak Tuhan. Justru hal baik sering buat kita jauh dari Tuhan. Ketika kita mengalami kelimpahan, diberkati, aman-aman saja, itu jauh pada Tuhan. Justru buat kita jauh darinya, seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Gambarannya Yusuf. Kita tahu Yusuf ya. Ketika ia berjalan mengikuti kehendak Tuhan, kehidupannya tidak berjalan dengan baik. Tuhan telah menjanjikan bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin yang besar. Namun, pada kenyataannya kehidupannya tidak berjalan dengan baik. Kehendak Tuhan bisa saja suatu keadaan yang tidak baik atau tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi kehendak Tuhan yang sejati akan selalu, yaitu membawa kehidupan kita pada proses pendewasaan iman. Dalam segala keadaan dan situasi, entah itu baik, entah itu buruk, diizinkan Tuhan terjadi, agar kita semakin mendekat kepada Tuhan dan bergantung kepadanya. Inilah sumber kekuatan kita ketika badai itu melanda hidup kita. Tetaplah percaya semua yang terjadi berada dalam kendali dan kuasa Tuhan dengan tujuan sekali lagi mendewasakan iman kita. Yang kedua, Yesus memberikan jaminan bahwa ia berkuasa atas badai. Pada saat murid-murid ketakutan, kapal mereka dilanda badai yang hebat. Tiba-tiba Tuhan Yesus berada di tengah badai dan berjalan di atas air. Mengapa Yesus berjalan di atas air? Yesus berjalan di atas air ini menunjukkan dirinya bahwa ia berkuasa atas alam semesta. Ia berkuasa atas alam semesta. Dengan begitu, apa yang kita takutkan? Apa yang kita ragukan sekarang dengan kita mengimani dan percaya kepada Yesus? Pada saat badai itu melanda kehidupan kita, apakah ketidakpastian mengenai kehidupan, kekhawatiran kita, kelemahan kita, atau di tengah-tengah ekonomi kita, apakah sakit penyakit, bahkan termasuk pandemi COVID-19 ini? Jauh selama kita beriman dan percaya kepada Yesus, badai. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Semuanya terjadi tidak terlepas dari kendali Allah. Karena itulah Tuhan Yesus berkuasa atas semua itu.
Ia mampu berdiri di atas badai kehidupan kita. Ia memegang kendali atasnya. Walaupun kita terkadang tidak melihat bukti apapun ada penyertaan Allah, kekuasaan Allah. Tapi fakta real, kita merasakan ada berkat Allah. Sesungguhnya Yesus sedang berjalan di atas badai hidup kita, di atas keterpurukan kita. Dengan begitu Yesus sedang menghampiri kita melalui segala persoalan yang kita hadapi. Sekarang percayalah, ada Yesus di setiap persoalan kita, badai hidup kita yang kita alami, membuat kita melihat dengan jelas akan kuasanya yang terus bekerja bagi kita. Dan yang ketiga, Yesus memberikan jaminan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Yesus datang tepat waktu. Ia membiarkan para murid dan kapal yang mereka naiki tenggelam. Pada saat badai mulai mengganas, Yesus muncul di hadapan mereka dan membuat badai itu reda. Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Yesus tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Ia tidak akan menunggu hingga kita benar-benar terpuruk. Selama kita bergantung padanya, Yesus pasti menolong kita. Tetapi kita harus ketahui, walaupun kita sering kali diperhadapkan dengan keadaan yang seperti Tuhan menolong kita, itu sesungguhnya merupakan ujian yang harus kita hadapi bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selingkup Majelis Daerah Malang 1. Seorang murid yang sedang menghadapi ujian. Seorang guru diam. Mengapa? Karena murid harus menyelesaikan setiap mata ujian. Bukan berarti diam, tidak peduli, tidak. Tetapi memberi kesempatan murid menyelesaikan masalah ujian itu. Dari sinilah kita bersama-sama diajak. Ketika ada persoalan bukan berarti Yesus diam, tidak. Tetapi Yesus menginginkan kita, yaitu di dalam diamnya itu kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Karena itulah mari pada kesempatan yang baik ini, bagaimana kita berangkat, melewati, berjalan terus di setiap persoalan-persoalan itu. Dan kita yakin Tuhan memberikan jaminan yang sempurna dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Yesus memberikan jaminan yang pasti untuk menolong kita. Sekalipun hari ini seakan-akan Tuhan diam di tengah-tengah pandemi ini. Sesungguhnya justru di dalam diamnya Allah ini, Allah ingin kita berbuat sesuatu untuk menebalkan iman kita, menaikkan kualitas iman kita, menaikkan kualitas persekutuan kita. Justru inilah yang Tuhan kehendaki. Tapi pada saatnya, di dalam diamnya itu seperti murid-murid di tengah gelombang badai itu, Tuhan Yesus datang, menyongsong murid-murid, dan ketika mau menaikkan Yesus, ternyata kapal sudah ada di tepi laut. Tuhan Yesus memberkati, selamat, sukses menyertai kita semua. Amin.
Mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita memasuki doa syafaat. Kembali kami datang di hadapan-Mu bersyukur atas berkat kasih dan anugerah Bapa yang boleh kami rasakan di setiap perjalanan kehidupan pribadi kami, di dalam kami membangun bahtera rumah tangga, juga di dalam usaha wirausaha. Kami menyerahkan semuanya tangan Tuhan hadir bagi kami. Karena itu Bapa, kami serahkan rasa syukur, terima kasih, penyertaan Bapa di sepanjang waktu di setiap perjalanan ini. Tuhan sertai pergumulan-pergumulan yang kami alami untuk seluruh warga jemaat selingkup Majelis Daerah Malang 1 dimanapun mereka berada. Tuhan selalu campur tangan memberkati, menolong dengan anugerah dan berkat Allah, sehingga berkat-berkat penyertaan Allah selalu memberikan jalan keluar. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh anak-anak jemaat, baik yang saat ini masih sekolah, baik di TK, SD, SLTP, sampai ke perguruan tinggi. Kami pertaruhkan tangan Tuhan hadir, bagaimana perjuangan keluarga orang tua, siapapun yang mendukung untuk masa depan anak-anak kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan seluruh usaha, wirausaha dari seluruh warga jemaat, baik di bidang pertanian, pertukangan, bengkel, ternak, jasa, pembantu rumah tangga, kami pertaruhkan tangan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga ini. Bahkan seluruh anak-anak jemaat yang mereka harus bekerja sebagai TKI, TKW, dimanapun mereka berada, yang jauh dengan keluarga, berjuang untuk keluarga, juga Tuhan sertai, Tuhan tolong. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID ini, yang mengubah tatanan normal menjadi tidak normal, kami dituntut untuk menyesuaikan karena corona ini, tapi kami yakin tangan Tuhan akan menyertai, menolong kami semuanya. Karena itu Bapa, kami serahkan tangan Tuhan hadir, menjadi berkat dan rahmat, melindungi setiap kami semuanya. Bahkan kami berdoa di keluarga-keluarga kami, supaya pandemi COVID ini segera sirna dari lingkungan kami. Bahkan para relawan pemerintah, majelis jemaat, semua yang ikut ambil bagian gerakan-gerakan yang ingin memutus hubungan COVID ini segera pergi. Tuhan sertai, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan rasa syukur kami dalam bentuk persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Juga Tuhan sertai, Tuhan tolong, sehingga kebenaran Kristus Yesus Tuhan menyertai kami semuanya. Dan pada kesempatan saat ini, kami menyerahkan juga berkat-berkat Allah dalam bentuk sehat jasmani rohani yang selalu kami rasakan, bahkan untuk jemaat yang saat ini sudah purna tugas. Tuhan sertai, Tuhan tolong, berkat dan kasih Bapa menyertai. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Sudirman yang saat ini menjadi sarana, menjadi berkat bagi seluruh Majelis Daerah Malang 1. Juga Tuhan berkati, Tuhan tolong keluarga besar kami ini, juga dalam penghayatan masa-masa purna tugas, hari-hari yang dilalui bersama istri, bersama anak dan cucu, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang malam hari ini, hari-hari yang kami lalui di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, sempurnakan syafaat kami ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita akhiri dengan pujian Kidung Jemaat 379.
Tuhan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpergi. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasti alatnya. Bersama-sama mari kita undur dari ibadah keluarga, masing-masing terimalah berkat-Nya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai seluruh warga jemaat selingkup Majelis Daerah Malang 1, keluarga Bapak Sudirman, setiap kami yang hadir saat ini, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.